Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jaga jarak, pakai masker jika keluar, dan cuci tangan memakai sabun. Anak-anakku yang hebat, sebelum pembelajaran dimulai, Ustadz Jemari mau mengingatkan, apakah kalian sudah sholat duha dan murojaah? Alhamdulillah, jika kalian sudah sholat duha dan murojaah, berarti kalian sudah istiqomah. Dan istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Dan jika kalian belum sholat duha, maka silakan sholat duha dan murojaah terlebih dahulu, supaya hati, badan, dan pikiran kita bersih dan suci, sehingga kita bisa menerima pembelajaran hari ini dengan lancar dan mudah. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. 2. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual dengan terperinci. 3. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar selalu berhemat energi. Sumber energi. Apakah kalian tahu sumber energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan dari sumber energi. Coba amati gambar tersebut. Nah, di situ ada matahari. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Sekarang, Pak Jamari akan menerangkan beberapa contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Manfaat energi berikutnya adalah panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Seperti contoh pada gambar tersebut, matahari bisa digunakan untuk mengeringkan ikan sehingga ikan menjadi lebih awet. Selanjutnya, cahaya matahari juga menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yang mana makanan yang ada di tumbuhan diproses di daun dengan bantuan sinar matahari. Manfaat cahaya matahari selanjutnya yaitu cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Bagaimana caranya? Yaitu energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya seperti gambar tersebut. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya kita akan belajar mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa itu mengolah informasi? Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang jelas. Salah satu caranya yaitu mengolah informasi dengan membuat peta pikiran.
Selanjutnya, kalian bisa baca buku kalian Bu Bena halaman 75 dengan judul Minyak Bumi. Dari bacaan tersebut, kita bisa mengambil beberapa kalimat pokok. Di antaranya yaitu minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diproses melalui penambangan. Persediaannya sangat terbatas. Harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah terlebih dahulu menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi bisa berupa parafin, plastik, dan aspal. Dari bacaan tersebut, kita bisa membuat peta pikiran seperti pada contoh, yaitu minyak bumi, asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Hasil olahan minyak bumi bisa berupa bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Selain sumber energi yang disebutkan di atas, kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang lainnya sebagai sumber energi, seperti contoh pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, seperti contoh, kulit jagung dan sisa bonggol jagung bisa digunakan untuk hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Anak-anakku yang hebat, untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, kalian bisa akses link bahan ajar, LKPD, dan evaluasi pembelajaran hari ini di deskripsi YouTube ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Yang kedua, kita bisa menyampaikan informasi dari teks visual ataupun bacaan dengan menggunakan peta konsep atau peta pikiran. Anak-anakku yang hebat, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.